Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada. Kembali di sini Hasan Sabila Official. Sudah follow ya. Tentunya panjenengan follow Hasan Sabila Official berarti akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dan juga resep herbal dari beliau sang Raja Herbal Dunia, Bang HS yang ada di sebelah kiri saya. Nah, saat ini kita sedang jalan-jalan lagi. Jalan-jalannya kali ini agak lumayan jauh dari kota Yogyakarta. Tepatnya kita ada di Kabupaten Gunung Kidul, masih di Jogja juga, tapi kita ada di arah dekat-dekat pantai, ya, pantai selatannya Gunung Kidul. Kita ada di daerah kecamatan apa ini, Pak? Purwosari. Purwosari, desanya? Ngelegok. Nglegok. Giri Tirto. Giri Tirto, Nglegok, Giri Tirto, Tirto. Purwosari, Gunung Kidul. Nah loh, ya, diingat ya Bang ya. Dan kita sudah bersama dengan keluarga Bapak Sukiyo dan Ibu Musiem ya Pak Sukiyo dan juga Ibu Musiem. Ya, kita di suasana yang lumayan cukup asri, adem karena pas banget sampai sini itu hujan. Gitu ya Bang ya. Bang Ayas gimana? Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ketemu dengan keluarga Pak Sukiyo dengan Pak Sukiyo ya. adem Ya. rumahnya ya deket sawah. Keduanya pasien saya sih. Oh Bapak ya, ibunya. baik. Berapa kali ketemu sama Bang HS ya Pak Sukiyo? 2 kali. 2 kali ya. Iya. Sama dengan Ibu berarti kalau ke Iya, sana ya. 2 kali. Sama ya, bareng juga ke sana ya. Bukan, kalau saya duluan. Oh, Ibu dulu, Bapak Bapak dulu, duluan. Iya. kemudian baru Ibu. Iya. Oke. Setelah saya sembuh, terus istri nanya nyusul. sama nyusul. Oh, nyusul. Alhamdulillah istri juga Ikut sembuh. Iya. Masya Allah. Baik. Pak Sukiyo ini dulu pernah berketemu dengan Bang HS dan beliau tahu Bang HS itu dari dengerin radio katanya. Iya. Ya. Ternyata di radio EMC di sini terdengar sangat bagus ya Bang ya dari Iya. sepanjang jalan. Iya. Dan luar biasa sekali perjuangan Pak Sukiyo. Kalau tadi Bang HS kita kan jalannya naik turun ya Bang ya. Bang Ais sempat ternyata gini ya perjalanan pasien mau ketemu sama Bang Ais tuh lumayan cukup ekstrim jalannya ya Bang ya. Itu yang sering saya bayangkan Iya. ya Pak Mia ya. Jadi sahabat Bang AS, ternyata pasien-pasien Bang AS bukan hanya sekitar di kota-kota, ternyata mereka di pelosok di pinggiran kota. Ini aja saya merasakan waduh di tengah-tengah hutan. Selama perjalanan Iya. itu kiri kanannya cuma hutan. Ya jalannya pun Kecil. hanya cukup untuk satu mobil ya itu ya. Nah, saya membayangkan pada saat itu kalau mereka harus jadwalnya kontrol, harus kehujanan, jalannya licin, tapi itu tetap ditempuh oleh mereka. Itu yang saya bayangkan. Perjuangan mereka ingin sembuh luar biasa. Kita tidak bisa memberikan waktu yang terbaik itu tidak bisa. Walaupun waktu itu ada petir, ada bledek, ada hujan deras, mereka tetap berangkat. Ini luar biasa. Wow. Perjuangan orang ingin sembuh. Oh, Iya. itu dia perjuangan. Iya. Seperti perjuangan Pak Sukiyo yang juga ingin sembuh dari sakitnya gitu ya Pak ya. Iya. Pak Sukiyo dulu sakit apa sih Pak awalnya? Dulunya itu saya kram perut, Perutnya kram, kenceng gitu kenceng, rasanya. Oke, ya terus otot kenceng, otot kenceng. terus sendi-sendi itu juga kenceng, Semuanya kenceng. kenceng. Kaki juga. Kaki malah dulunya tuh saya ke ladang ke sawah, nengok sawah. Kebetulan sudah jam 5 lebih, jam 6 sore itu. Oke. Di sawah nggak ada orang. Saya cuman jalannya berangkang-berangkang merangkak. Bapak tiba-tiba sakit di Iya. situ, nggak bisa jalan, Iya. jalannya merangkak. Merangkak. Kebetulan saya sampai di motor saya naik, kemudian habis sampai di rumah, saya sama istri saya panggil istri saya supaya memberi pertolongan pada saya. Ambruk lagi di situ ya Pak ya. Kebetulan saya sudah naik atau masuk rumah saya juga merangkak. Oke, sampai Bapak tidak bisa jalan merangkak waktu itu Iya. Jadi ya Pak ya. perjalanan itu naik motor, Dulunya ya. manggil istri, Ya. kan nggak bisa jalan. Ya. Turun motor masih merangkak gitu ya. Iya, Pak. Kondisinya. Yang dirasakan seperti apa itu Pak? Bapak sakit ya Pak ya? Sakit, nggak Nggak ada kekuatan untuk nggak berdiri. ada kekuatan untuk berdiri itu dulunya. Oke, Ya. kemudian
setelah itu apakah Bapak juga periksa ke dokter atau ke rumah sakit gitu? Kebetulan saya tuh sudah mendengarkan radio Oh, dari mendengarkan radio waktu EMC itu. ya. Terus akhirnya dengerin Pak Hasan. Iya, terus Hmm. saya suruh anak saya nganter. Bapak diboncengkan sama anak Iya, ke sana ya, Pak iya, ya? iya. Oke, waktu itu kemudian Pak Sugeng matur sama Pak Hasan Iya, keluhannya. Pak iya. Hasan Dan memvonis apa itu? waktu dari parkiran itu Bapak bisa jalan, Pak? Bisa, Bisa ya? Jalan sudah. pelan-pelan ya, Pak Saya ya? sudah bisa jalan pelan-pelan. Oke. Saya lupa soalnya. Iya, Beliau oke. sudah jalan. Mm-mm. Waktu itu cerita ya, Heeh. kondisinya lemes, Lemes. kaku di ya, otot-otot gitu, ya. sering kram perut Sering gitu kram ya. perut, iya. Terus tangan saya kalau saya angkat Oh dulu nggak bisa. sempat nggak bisa diangkat gitu Iya, ya? iya. Oh, oke. Terus saya sekarang sudah bisa. Oh, oke, sudah bisa ya. Jadi waktu pas bulan 17-an dia tidak bisa bilang merdeka gitu. Nggak bisa, ya, cuma Nggak merdeka. bisa, Cuma ya. merdeka. Nggak Cuma bisa. merdeka. Merdeka, nggak bisa diangkat ya. Nggak bisa. Sekarang bisa. Sekarang sudah Sekarang bisa. sudah leluasa ya, Pak ya? Sudah leluasa. Sekarang sudah ke ladang lagi katanya, Iya, sudah iya. ngaret lagi Iya, ya, sudah karena ngaret. punya sapi di sini Iya. tuh ya. Oke, kemudian berapa kali ketemu sama Pak Hasan waktu itu, Pak? Yang saya ketemu Pak Hasan sudah 2 kali. 2 kali. Nah, Iya. itu yang dirasakan mulai enakan itu di pertemuan pertama itu sudah enak? Pertemuan pertama sudah enak. Mm-mm. Ya. Yang dirasakan Bapak apa itu? Langsung bisa tangannya diangkat Iya. atau jalannya sudah enteng? Sudah enteng. Hmm. Terus saya tuntaskan Sekali lagi. sekali lagi. Oh, Berarti oke. waktu itu sholat tidak bisa, Pak? Saya sholat sambil duduk, Di kursi gitu ya? ya di kursi. Oh. Atau di tempat lain saya duduk selonjor. Oh, Duduk jadi selonjor. untuk sholat pun duduk, Iya. untuk jalan pun merangkak waktu itu. Dan sekarang sudah sendi-sendinya sudah enak, Sudah enak. sudah bisa jalan kemana-mana, sudah ke masjid, Heeh. sudah ngaret lagi, Sudah ngaret, gitu ya, ya. ya. Aktivitasnya sudah biasa lagi Sudah sekarang, biasa. Pak. Wow, Bang Ais kalau untuk Pak Sugeng itu yang dialami sebenarnya Stroke kenapa? otot. Oh, Jadi stroke itu bisa terjadi pada pembuluh darah, bisa terjadi pada tulang, bisa terjadi pada otot. Nah, karena gini, stroke otot itu dia tiba-tiba menyerang. Kadang kita sedang tidur malam, tiba-tiba pagi nggak bisa bangun, itu stroke otot. Tapi ini bisa digerakkan gitu, walaupun sedikit. Ya. Oke, jadi ternyata mengalami stroke otot Oh, gitu ya. iya, Dan Bapak sembuh dan akhirnya Ibu ya. Ibu. Ibu juga sakit apa Bu waktu itu? Saya gejala vertigo. Gejala vertigo, pusing, Iya, pusing bangun tidur bangun kok tidur, Muter. di jalan. Di jalan saya ini di jalan. Jalan terus Jadi jalan nih goyang gini. ada mual-mual mutahnya juga. mau muntah-muntah, Bu. muntah, ada. Muntah-muntah Ya, terus betul, tapi vertigo. nggak ada nasinya, cuman Koyo. ya, Oke. pahit rasanya itu. Oke. Baik itu kemudian diajak Bapak ke sana. Ibu pengen ikut sembuh juga Iya. ya. 2 kali juga katanya. Iya, 2 kali. Ibu juga merasakan kesembuhan waktu sekali itu udah sempat sehat. Agak sehat terus saya kembali ke Bapak. Sama kayak Iya. Bapak berarti Iya, ya ingin 2 kali. lebih sempurna, Sempurna. ingin lebih Dulu sehat kaki lagi. saya juga untuk jalan ya kalau turun agak sukar dulu. Tadinya. Tadinya. Sekarang udah biasa lagi. Udah biasa lagi. Vertigonya juga udah alhamdulillah sudah nggak Sudah kambuh alhamdulillah ya? pernah kambuh. Wow. Jadi kalau vertigo itu ya sahabat-sahabat Bang AS, jangan sampai kalau kita punya penyakit vertigo yang diobati sarafnya. Kita lihat dulu, vertigo itu kan bisa terjadi karena sumbatan. Nih, pembuluh darah yang di leher ini. Iya. Bisa juga vertigo itu karena dia kekurangan oksigen yang masuk ke otak. Nah, kalau ibu kemarin oksigen, makanya ada jus-jus sayuran yang dibuat itu untuk mencukupi oksigen tersebut. Nah, saya tidak memberikan obat saraf. Tapi kalau ini kita terus-menerus pakai obat saraf, ini jadi langganan kita. Mungkin 10 tahun dia berobat terus ke kita. Nah, ini memang sengaja kita buat biar dia lama. Tapi saya kan tidak pernah membuat pasien itu lama. Sekali, 2 kali, dah Udah sehat. Sekali, 2 kali sehat gitu. Mau sengaja saya buat begitu
agar mereka tuh cepat bisa bekerja lagi. Seperti Bapak sekarang sudah bisa ke sawah, ya Pak ya, Iya. ke kebun, Iya. cari suket, Cari rumput. iya cari rumput karena ada tanggung jawab untuk ternak Untuk- gitu. ya. Nah, itulah yang saya lakukan kepada ibu juga gitu. Yang tadi muter-muter jubin itu lantai, Iya. itu kok goyang. Hmm. Kalau vertigo kan begitu. Hmm. Sekarang sudah selamat dari itu. Wow, Masya Allah, Ya. Alhamdulillah ya Pak Bu akhirnya. Iya. Seneng ya rasanya ya. Ya, seneng sekali. ya. sekali. Apalagi sekali. rasanya gimana nih Pak Hasan bisa datang ke sini nih Ya, rasanya. Senang sekali. Senang sekali ya. tidak mengira. Alhamdulillah Saya ketemu tidak sama kira ya. fan-fan Pak Hasan. Oke. Sama Sudi ke Oke. tempat saya yang jauh dari kota, yang tepatnya di pegunungan ini. Alhamdulillah. Masya Saya Allah ya, senang sekali ya, senang yang sekali. mau diucapkan apa ini monggo untuk Bang Ais nih Pak? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dari penyembuhan dari Bapak Hasan, penyakit saya bisa sembuh. Amin. Semoga Pak Hasan juga sehat selalu Amin, amin. dan mendapat rezeki yang barokah, Amin. lancar, dan Amin, Masya Allah. untuk semua kru-krunya Terima semoga kasih. sehat dan Amin. mendapat rezeki yang lancar. Amin, Amin. ya Rabbal Alamin. Baik, Bang Ais yang diucapkan ya untuk Pak Sukio dan Ibu nih Bang. Untuk Bapak Sukio dan Ibu, keluarga, semua fan Hasan Sabila, bagi seorang pengobat tanggung jawabnya menyembuhkan. Ya, Ingat ya pesan saya itu ya. ya. Seorang pengobat, siapapun juga, baik itu di rumah sakit maupun kita yang praktek di luar, tanggung jawabnya adalah menyembuhkan. Jangan dibuat pasien itu menjadi langganan. Mengobati vertigo aja 10 tahun itu kan namanya langganan. Ya, mereka punya tanggung jawab yang berat. Segera disembuhkan agar dia bisa beraktivitas. Semua saja. Bukan terhadap Bapak dan Ibu. Ya. Ya. Karena seorang pengobat ini diuji apa? Ilmunya. Hmm. Bukan kita cari duitnya. Ilmu. Mampu tidak kamu untuk menyembuhkan dia? Keilmuan kita. Selama ini kita menimba ilmu, kita terapkan. Benarkah ilmu itu mampu untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit? Kalau itu berhasil, berarti ilmu kita teruji. Itulah amal jadinya, amal kita. Cuma di dalam pikiran kita jangan sampai kita mempunyai, wah ini lahan ini saya lahan cari duit ini. Jangan sampai terpikir seperti itu. Tapi yang kita pikirkan bagaimana bisa tidak saya menyembuhkan secara cepat. Itu pesan Bang AS. Wow, oke. Terima kasih Pak Sukio, terima Iya. kasih Bu Musim untuk Iya. ngobrol-ngobrolnya di Iya. sore kali ini. Semoga ini Iya. juga yang di luar sana nih mungkin sedang menonton kita. Jadi, oh ternyata penyakitnya Bapak dan Ibu itu alhamdulillah bisa sehat, bisa tuntas dengan ketemu dengan Bang Haes. Iya. Terima kasih Bapak Iya, Ibu, iya. terima kasih Bang Haes. Ya. Baik, sedulur Bang Haes dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan ringan kita dengan keluarga Bapak Sukio di daerah Purwosari Gunung Kidul ya, Nglegok tadi ya. Dan insya Allah nanti kita akan kemana lagi? Makanya follow di Hasan Sabila Official dan di semua sosial medianya Bang Haes. Facebook, TikTok, ataupun di Instagram di Hasan Sabila Official. Jangan lupa di follow agar Anda tahu jika kami upload video baru. Salam sehat alami, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.